Dapetin potensi cuan di market forex itu cukup simpel. Tinggal buy di harga terendah dan sell di harga tertinggi. Tapi masalahnya, gimana cara kita untuk cari tahu harganya sudah di level tertinggi dan level terendah? Tenang, di video kali ini aku bakal bantu kamu untuk dapetin entry posisi yang ideal dengan menggunakan indikator Bollinger Band. Yuk kita bedah indikator Bollinger Band. Salah satu kunci untuk bisa sukses di market forex adalah dapat menganalisis pergerakan harga selanjutnya secara akurat. Seorang trader harus tahu momentum kapan harus masuk posisi trading dan keluar posisi trading. Nah, selain dengan menggunakan bantuan dari indikator Bollinger Band, sekarang kamu bisa menggunakan aplikasi MIFX. Karena ada fitur trading yang dapat kamu manfaatkan untuk bisa mengetahui momentum pergerakan harga di market forex. Nama fiturnya adalah Top Mover, yang berisikan informasi volatilitas harga tertinggi suatu produk forex pada hari ini, entah itu bullish atau bearish. Nah, dengan begitu pengalaman trading forex kamu jadi semudah itu. Yuk, download aplikasi MIFX sekarang di App Store ataupun Play Store. Atau kamu juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya, apa itu indikator Bollinger Band? Sebagai seorang trader, apalagi yang masih pemula, pastinya bakal kesulitan nih untuk baca apakah pergerakan harga saat ini sudah berada di level tertingginya atau sudah berada di level terendahnya. Nah, disinilah kamu bisa menggunakan bantuan dari indikator Bollinger Band. Karena indikator Bollinger Band itu merupakan indikator teknikal yang memberikan gambaran bagaimana pergerakan harga itu sedang terjadi. Indikator ini berbentuk garis yang menunjukkan batas dari kenaikan atau penurunan harga yang terjadi pada suatu produk forex. Untuk menambahkan indikator Bollinger Band ke dalam grafik, caranya mudah. Kamu tinggal klik menu indikator yang ada di sini dan memilih Bollinger Band. Setelah itu, akan muncul garis indikator di grafik harga seperti ini. Nah, secara default, pengatur yang digunakan adalah length atau periodenya 20 dan mult atau standar deviasinya adalah 2. Length atau periode ini fungsinya sama seperti MA, yaitu menghitung pergerakan harga rata-rata berdasarkan periode yang dipakai. Sedangkan mult atau standar deviasi ini merupakan perhitungan volatilitas harga berdasarkan rentang harga tertinggi dengan harga terendah. Nah, seharusnya dengan menggunakan bantuan dari Bollinger Band ini, kamu jadi bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi sebuah tren. Apakah harganya itu sedang mengalami uptrend, downtrend, atau bahkan mengalami sideways. Secara visualnya, ketika kamu menggunakan indikator Bollinger Band, kamu akan melihat ada 3 garis di sekitar candle harga seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah upper band, yang kedua adalah middle band, dan yang ketiga adalah lower band. Ketiga garis ini akan memudahkan kamu untuk mengetahui volatilitas market dan memperkirakan rentang harga tertinggi dan juga rentang harga terendah. FYI, middle band yang ada di tengah ini sebenarnya adalah moving average. Dan kalau kamu perhatikan, jarak antara upper band dan lower band itu dipengaruhi oleh volatilitas yang sedang terjadi saat itu. Jadi, semakin besar volatilitas atau terjadi pergerakan harga besar secara tiba-tiba, maka jarak antara upper band dan lower bandnya akan melebar seperti ini. Artinya, kondisi market saat itu sedang terjadi rally atau berusaha untuk membentuk tren, bisa uptrend ataupun downtrend. Tapi, kalau misalkan kamu melihat garis Bollinger Bandnya menyempit seperti ini, artinya kondisi market saat itu sedang terjadi sideways atau konsolidasi. Biasanya kalau kamu nemu pola yang seperti ini, itu tandanya market itu sedang beristirahat sejenak sebelum kemudian dia akan melanjutkan kembali tren yang sebelumnya atau bahkan berubah arah tren. Nah, gimana? Semudah itu kan cara membaca indikator Bollinger Band? Oke, yang kedua adalah gimana cara penggunaan indikator Bollinger Band sebagai MA dan support resistance yang dinamis. Selain untuk cari tahu tentang tren, batas harga tertinggi dan juga terendah, kamu bisa menggunakan indikator Bollinger Band sebagai garis MA dan juga level support resistance yang dinamis. Khususnya kalau kamu menggunakan time frame daily dan juga kondisi market itu sedang mengalami sideways ya. Contohnya, nah seperti ini. Ketika Bollinger Band itu menyempit, kamu bisa gunakan garis upper band sebagai level resistance, garis middle band juga sebagai moving average, dan garis lower band sebagai level supportnya. Dan dari ketiga garis ini nantinya bisa kamu gunakan sebagai posisi entry dan exit yang ideal. Penasaran kan gimana cara tradingnya? Selanjutnya, strategi trading menggunakan indikator Bollinger Band. Banyak trader yang menggunakan indikator Bollinger Band itu sebagai satu-satunya acuan untuk membuka posisi trading. Kalau misalkan kena upper band ya tinggal buka posisi sell, dan kalau kena lower band itu tinggal buka posisi buy. Bisa sih seperti itu kalau kondisi marketnya itu sedang mengalami sideways dan Bollinger Band itu sedang menyempit, dan usahakan time frame yang kamu gunakan itu adalah time frame daily ya. Tapi gimana kalau kondisi marketnya itu mulai trending dan Bollinger Band-nya melebar? Begini cara tradingnya. Pertama, aku sarankan memakai time frame yang lebih kecil seperti 1 jam untuk menghindari terjadinya false breakout.
Saat kondisi market sedang mengalami sideways, lalu muncul satu candle bearish yang panjang, menembus lower band dan membuat garis indikator Bollinger Band mulai melebar seperti ini. Kamu jangan buru-buru buka posisi sell, tapi tunggu dulu konfirmasi di candle selanjutnya seperti ini. Tujuannya supaya memastikan harga selanjutnya benar-benar lanjut bearish atau downtrend. Kalau udah terkonfirmasi seperti ini, kamu baru bisa buka posisi sell. Tempatkan SL di middle band lalu gunakan jarak yang sama untuk TP-nya supaya dapetin risk reward 1:1. Jadi strategi trading yang menggunakan indikator Bollinger Band ini harus kamu sesuaikan berdasarkan kondisi marketnya ya. Gak selamanya ketika harga itu menyentuh lower band kamu harus buka posisi buy. Dan gak selamanya ketika harga itu menyentuh upper band kamu harus buka posisi sell. Begitu juga sebaliknya. Gak gitu cara pakainya. Berikut adalah kesalahan umum saat menggunakan indikator Bollinger Band. Balik lagi ya, kalau kita bicara soal indikator itu kan hanya sebuah tools atau alat bantu. Jadi semuanya tergantung bagaimana cara penggunaannya apakah benar atau salah. Kalau misalkan nggak ngerti dan cara pakainya juga salah, ya akhirnya bisa boncos juga. Jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kamu 2 kesalahan paling umum yang biasa dilakukan oleh para trader pemula saat menggunakan indikator Bollinger Band. 1. Terlalu percaya diri. Banyak trader pemula yang tidak mengerti cara menganalisis dengan menggunakan indikator Bollinger Band tapi mengubah-ubah pengaturan yang sudah diatur secara default. Jadi lebih disarankan menggunakan pengaturan yang sudah diatur secara default ya, yaitu length atau periode 20 dan mode atau standar deviasi 2. Yang kedua, menggunakan strategi trading yang tidak sesuai dengan kondisi marketnya. Terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan trading karena dipikirnya cuma cuan aja, takut kehilangan momen. Jadi ketika ngelihat harganya menyentuh lower band langsung buru-buru buy tanpa menunggu konfirmasi di candle selanjutnya. Padahal kenyataannya harga selanjutnya itu membentuk candle bearish yang panjang. Sebagai bentuk konfirmasi harga lanjut turun. Jadi supaya bisa menguasai strategi di video ini dibutuhkan waktu dan juga komitmen yang serius. Tambah lagi kondisi market itu tidak selalu bergerak sesuai dengan analisis kamu. Sehingga komitmen dan juga keseriusan termasuk konsistensi sangat dibutuhkan untuk menguasai strategi ini. Dan untungnya sekarang buat latihan trading itu tidak diperlukan duit beneran. Kamu bisa latihan dengan menggunakan akun demo dulu tanpa keluar duit dan tanpa resiko sama sekali. Di aplikasi MyFX kamu bisa trading demo dengan kondisi market yang real dan dengan dana virtual hingga 100.000 US dollar. Cukup daftar aja, gratis bisa langsung latihan. Kalau udah merasa siap, udah merasa yakin, baru deh bisa buka akun live. Yuk download aplikasi MyFX sekarang, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sekian video series bedah indikator episode Bollinger Band. Semoga kamu udah paham gimana caranya trading dengan menggunakan indikator Bollinger Band. Ini adalah serangkaian video series bedah indikator dari MyFX yang nantinya akan membedah indikator-indikator forex lainnya. Jadi pastikan kalian udah subscribe YouTube channel MyFX biar kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga komen pakai hashtag nanya MyFX kalau ada pertanyaan. Klik like kalau kalian suka video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.